Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah yang begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita semua. Bahkan seandainya kita mau menghitung nikmatnya Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka syukurlah kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam mari kita peruntukkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi yang kita harapkan perjumpaan dengannya di yaumil qiyamah. Sahabat fillah, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah hikmah tentang seorang sahabat Nabi namanya Thauban. Jadi Thauban ini adalah seorang sahabat Nabi yang senantiasa berjamaah di masjid. Ketika Thauban ke masjid, maka dia duduk di pojok bagian depan. Kenapa duduk di pojok? Karena dia sadar masih ada sahabat-sahabat utama yang berada di belakang Rasulullah SAW. Masih ada Abu Bakar, masih ada Umar, ada Utsman dan sebagainya. Kenapa dia bagian depan? Karena saf yang paling mulia bagi seorang laki-laki adalah saf yang paling depan. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada di saf awal. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan saf awal, bahwasanya seandainya mereka mengetahui tentang keutamaan saf yang pertama di dalam salat, maka mereka akan mendatanginya meskipun dalam kondisi diundi. Nah, sahabat fillah yang dimuliakan Allah, itulah kebiasaannya Thauban. Nah, pada satu hari Rasulullah SAW mau melaksanakan salat subuh bersama seluruh kaum muslimin. Ya, kebiasaan Rasulullah SAW sebelum memulai salat, dia akan melihat barisan dan meluruskan saf yang berada di belakangnya, sekaligus untuk melihat siapa di antara sahabat-sahabat yang tidak hadir melaksanakan salat subuh. Dan ternyata pada saat itu memang betul salah seorang sahabat Nabi SAW tidak kelihatan nampak seperti biasanya. Siapa dia? Thauban. Rasulullah SAW sampai bertanya, di mana Thauban? Kenapa tidak hadir salat subuh? Tidak ada sahabat yang mengetahui. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk menunda dulu salat sambil menunggu kedatangan Thauban. Ternyata setelah ditunggu, ternyata Thauban tidak hadir. Karena waktu salat subuh sudah hampir habis, maka Rasulullah SAW bersama sahabat melaksanakan salat subuh berjamaah. Setelah selesai salat subuh, maka Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk berkunjung ke rumahnya Thauban. Jadi inilah yang mestinya kita praktekkan di masjid-masjid kita, ya. Jadi kalau ada jamaah kita yang tidak nampak, mestinya kita mengecek kenapa dia tidak hadir. Jangan-jangan dia sakit atau ada hal yang lain. Maka berangkatlah Rasulullah SAW beserta sahabat menuju rumahnya Thauban. Beliau SAW berangkat dari Masjid Nabawi setelah selesai salat subuh, dan beliau sampai pada waktu duha, ya kira-kira jam 8 pagi lah. Jadi jarak tempuh antara rumah Thauban dengan Masjid Nabawi kurang lebih 3 jam. Coba bayangkan sahabat sekalian, luar biasa. 3 jam perjalanan dari rumahnya menuju masjid, tapi senantiasa berjamaah. Maaf, ada orang kadang-kadang rumahnya di depan masjid, tapi kadang-kadang pintu masjid tidak kelihatan bagi dia. Nah, ketika sampai di rumahnya Thauban, setelah mengucapkan salam kepada penghuni rumah, maka keluarlah istrinya Thauban dan menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa sungguhnya Thauban telah meninggal dunia. Tapi kemudian setelah itu istrinya kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, saya ingin bertanya sesuatu kepada engkau, bahwasanya sesungguhnya sebelum Thauban meninggal dunia ada 3 hal yang dia ucapkan yang saya tidak faham maknanya. Pertama, Thauban mengatakan, aduh kenapa tidak lebih jauh. Yang kedua, Thauban mengatakan, aduh kenapa bukan yang baru. Dan yang ketiga, Thauban mengatakan, aduh kenapa tidak semuanya. Apa maksudnya ya Rasulullah?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, ketahuilah bahwasanya ketika seorang mukmin mau meninggal dunia, maka diperlihatkan catatan-catatan kebaikan yang pernah dia kerjakan. Rupanya itulah yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Sauban meninggal dunia. Kenapa Sauban mengatakan, aduh kenapa tidak lebih jauh? Ternyata Allah memperlihatkan pahalanya bagaimana ketika seseorang berjalan ke masjid. Setiap langkah kakinya menggugurkan dosa-dosa dan meninggikan derajatnya. Rupanya itulah yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kemudian Sauban mengatakan, aduh kenapa tidak lebih jauh? Karena tentu pahalanya jauh lebih banyak ketika lebih jauh dari masjid. Sauban menyesal, sahabat-sahabat fillah. Nah, bagaimana kita kalau dekat rumah kita dari masjid, tapi ternyata kita tidak menjalankan sholat berjamaah di masjid? Bagaimana menyesalnya nanti kita di akhirat? Yang kedua, Sauban mengatakan, aduh kenapa tidak yang baru? Suatu hari Sauban melaksanakan sholat subuh seperti biasanya. Waktu itu musim dingin. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang yang mau juga ke masjid, tapi juga kedinginan. Nah, pada saat itu Sauban memakai 2 lapis baju. Satu baju yang baru, satu baju setengah baru. Maka Sauban kemudian mengeluarkan bajunya yang setengah baru, kemudian diberikan kepada orang itu sebagai baju hangat, kemudian mereka sama-sama ke masjid. Ternyata menjelang kematian daripada Sauban ini diperlihatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana memberikan pakaian kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Itu pun Sauban mengatakan, aduh kenapa tidak yang baru? Karena tentu kalau yang baru lebih banyak pahalanya. Luar biasa sahabat-sahabat fillah. Yang ketiga, Sauban mengatakan, aduh kenapa tidak semuanya? Rupanya suatu hari ada seorang pengemis datang ke rumah Sauban. Pengemis ini berkata, Tuan, saya sudah beberapa hari tidak makan, tidak minum. Waktu itu Sauban sedang sarapan roti dan segelas susu. Maka apa yang dilakukan Sauban? Dia bagi 2 rotinya, dia bagi 2 susunya, kemudian diberikan kepada orang itu. Ternyata sebelum meninggal dunia Allah perlihatkan pahalanya bagaimana memberikan kepada orang yang sedang membutuhkan. Dan itu pun Sauban mengatakan, aduh kenapa tidak semuanya? Sebab seandainya semuanya saya berikan, tentu pahalanya lebih besar. Nah inilah sahabat-sahabat fillah, bahwasanya ternyata nanti di akhirat dan bahkan menjelang kematian kita akan menyesal. Begitu diperlihatkan pahala kita, ternyata kita masih begitu kurang pahalanya. Sehingga pun kita menginginkan supaya pahala itu lebih banyak lagi. Karena itu sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berbuat lebih baik, untuk mempersiapkan amal-amal kita. Meskipun nanti kita menyesal, tapi tidak terlalu menyesal. Maksudnya dengan amalan-amalan yang kita persiapkan, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Mudah-mudahan kisah ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama bagi pribadi saya. Akhirnya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.